Oke guys, bertemu kembali dengan saya Paijo Motovlog. Kali ini gue mau bahas tentang review helm MY Helmet yang sekarang lagi cukup booming, cukup viral di kalangan YouTuber. Kemarin beberapa minggu yang lalu, sebelumnya gue pernah ngeliat gitu kan di postingan di YouTube bahwa MY Helmet ini cukup banyak peminatnya dan masuk ke yang namanya entry level gitu kan, dengan harga ya kompetitif, lumayan kompetitif, dikarenakan harganya tidak mencapai 1 juta, bahkan harganya pun tidak terlalu murah, yakni di harga 700 ribuan aja gitu kan. Bahkan kalau misalkan promo akhir tahun kemarin itu kan 2024 Desember itu dapat harga 685.000. Kalau sekarang nggak tahu ya, banyak toko juga mungkin yang udah beli dan mungkin udah ngegoreng harganya lah ya. Nah, kali ini gue mau bahas sedikit tentang yang namanya MY Helmet. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Paijo Motovlog. Oke guys, jadi sekarang kita mau unboxing dulu yang namanya MY Helmet ini. Nah, tanpa ditunda-tunda lagi, mari kita out of the box. Oke. Ini dia. Bukan gue bulat banget. Gue dari pemesanan sampai datang ke kontrakan tuh ya seperti ini guys. Gak ada yang namanya ya spesial pakai apa namanya bubble wrapping gitu atau pakai bus tambahan atau apa, langsung kayak gini ya. Oke, ini tampilan dus dari luarnya. Terus dan kebetulan gue beli yang tipe D3 ya, MY. Oke, beli yang D3, terus yang warnanya pun yang matte black, terus yang SP-nya Sunvisor saja yang iridium warna merah. Terus gua ngambil ukuran XL dikarenakan tipikal ya, dengan ibaratnya muka gua yang lebar, terus apa ya namanya ya, nggak terlalu oval gitu, maksudnya bulat begini gitu kan, bulat begini ya guys, bulat. Nah, dengan lingkar kepala kurang lebih gue biasanya pakai ukuran L sebenarnya, dengan style yang gede. Terus sekarang gue pakai juga XL gitu kan, dengan ukuran lingkar kepala 61-62 cm gitu kan. Nah, jadi ya ini oke, kita langsung buka, check it out. Oke, tanpa menunda lama-lama lagi kan kita buka. Coba pakai tali rapi ya guys ya. Ya kalau misalkan pengirimannya aman sih, mudah-mudahan aman sih ya. Kalau misalkan pakai yang namanya gosen gitu kan, tanpa ibaratnya atau kargo gitu, mungkin aman-aman aja sih ya guys ya. Lama gunting aja guys. Nah, oke, jadi kita buang dulu. Oke, ini dia MY Helmet yang versi D3 matte black gitu kan. Di sini udah ada keterangan double visor, terus anti ultraviolet, diamond hardness tuh apa ya gitu kan. Kalau yang tahu mungkin boleh di komen di kolom komentar. Terus anti scratch, anti gores gitu kan. Terus kemudian bisa untuk namanya reserve air shot gitu kan, buat yang namanya kacamata gitu kan, lebih fleksibel tanpa nyepit gitu. Maksudnya kalau misalnya pakai helm-helm yang emang nggak ada buat slot kacamatanya itu ya sakit sih di sini gitu kan. Nah, terus udah yang namanya support Bluetooth slot gitu kan di sini. Jadi kalian bisa pakai intercom mode apapun itu gitu kan di helm ini. Kemudian di sini tertera namanya dengan ASEAN size and fit. Jadi
si helm ini dibuat khusus untuk pasaran Asia gitu, Asia Tenggara mungkin dari memang pabrikannya memang dari Cina gitu kan, dan kebetulan masuk di bulan Desember kemarin gitu kan dengan harga promo kurang lebih 685.000, dan sekarang nggak tahu lah harganya berapa, ya mungkin di atas 700.000 gitu. Terus jadi dia mulai masuk di Indonesia itu pada bulan Desember 2024 kemarin, dan baru banyak yang beli tuh. Gue di toko Oren kemarin, termasuk gue sendiri, gue beli di toko Oren, di official store-nya itu ada MB helmet gitu kan. Kalau buat kalian yang mau nyari gitu kan ini helmet, itu baru ada 2 tipe, yaitu D3 sama yang D5. Untuk yang full visor itu belum ada. Full visor, full face itu belum ada. Itu ada yang namanya full face di websitenya My Helmet, FF936, 960 itu tuh ada. Itu udah carbon composite gitu kan, udah carbon fiber gitu kan, maksudnya dari bahan terus dari bentukannya juga udah keren abis asli. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung gua agak terkesima juga sih dari yang namanya boxnya, cukup meyakinkan gitu, bagus sih. Oke guys, sekarang gue udah buka yang namanya dusnya gitu kan. Tadi gue pelangga nyari yang namanya, susah banget pakai gunting asli, apalagi kalau guntingnya mintul ya, maksudnya mintul tuh kurang tajam gitu. Oke. Terus ya, dalamnya hanya seperti ini, gak ada yang ibaratnya busa kayak TV gitu spesial gitu di sini tuh, cuma ini doang. Oke. Terus kemudian dari sarungnya kita lihat. Oke. Gini doang guys. Kalau disebut premium ya bukan helm premium sih ya sebenarnya. Kalau misalkan kalian pengen helm premium ya mungkin kalian milihnya yang beneran kelasnya entry level kali ya, kayak Soy gitu ya, Shui, terus kayak NX, terus apalagi tuh lagi Pipista, terus HJC, Arai, mungkin yang memang helm-helm yang banyak ibaratnya dari dusnya juga udah mantep gitu ya, dengan sekelas ibaratnya pasaran Cina yang baru masuk ke Indonesia itu ya mungkin sepertinya ini aja dulu gitu, maksudnya nggak harus terlalu wah gitu dengan harga segini ya. Kalau disebut overprice ya itu tergantung dari ibaratnya budget kalian, antara budget pelajar kah, atau mungkin budget ibaratnya orang kantoran kah, atau budget ibaratnya abang Gojek gitu, yang ibaratnya duitnya lebih gede dari gue gitu, yang cuma UMR. Abang Gojek pasti duitnya lebih banyak, percaya gue, karena teman gue juga Gojek gitu. Oke, terus dan gue juga berdoa buat yang ibaratnya kayak kerja Gojek terus Grab kayak gitu, gue doain yang terbaik buat kalian. Kalian udah hujan-hujanan, udah panas-panasan di jalan gitu kan, buat ibaratnya kalau yang udah berkeluarga gitu kan, wah resiko di jalan itu luar biasa guys. Dibanding ibaratnya ya mungkin di kantoran mau kopi seperti itu ya mungkin ya resiko juga kecil gitu, kebanding yang namanya kerja ya di lapangan seperti itu gitu, dengan kondisional bertemu dengan mobil-mobil gede atau ya mungkin bahaya yang lain. Oke, skip dari itu, kita bahas langsung tentang helmnya. Dusnya cuma gini doang ya, kosong ya, silikagel taruh di sini. Oke, kita buka yang namanya si helm MY helmet ini guys. Tasnya semua ya seperti ini, terus ada lapisan ibaratnya apa dalamnya juga, maksudnya kayak pembungkus ya biasa di helm-helm yang kebanyakan helm gitu seperti ini. Terus ini dia
MY helmet. Ini yang matte black. Sekilas kalau misalkan kalian yang ini atasnya GTTA ya, buat yang tahu-tahu aja pasti tahu lah mirip helm apa gitu kan, tanpa gua sebutin mereknya pun yang memang suka sama helm pasti tahu depan ini mirip apa gitu kan, dan belakangnya ini mirip apa. Di sini kita bahas ibaratnya dengan ini pengetahuan gue gak terlalu banyak sebenarnya pengetahuan tentang helm, cuma ya karena hobi gitu kan, gue suka aja sih gitu kan yang namanya helm yang agak unik seperti ini gitu kan. Ya yang di atas di bawah 500, kalau misalnya di bawah 500 sih gue kayaknya kurang mindsetnya. Maksudnya gue bukan mau ibarat menilai jelek dengan yang namanya helm lokal sekarang ya, karena dari segi kualitas ya mungkin kalau misalkan memang yang kau menang bening ya it's okay lah gitu kan, dengan look style yang cukup ibarat mumpuni dan ibaratnya mampu bersaing dengan helm-helm yang udah branding gitu di Indonesia gitu kan, it's okay lah, it's fine gitu kan. Dan gue pun gak ngelarang buat ibaratnya gak usah beli helm begitu, apaan sih gitu kan. Gue gak bakal ibaratnya menjelek-jelekan helm-helm ibaratnya yang mungkin di bawah pasaran gitu kan. Ya itu tergantung dari selera kalian sih, dan tergantung dari ibaratnya isi dompet kalian juga gitu kan. Kita lihat suka, ada duit, udah beli. Kalau nggak ada ya udah jangan maksain gitu kan. Antara lu nabung lagi atau mungkin ya udahlah gitu kan. Yang penting segi kenyamanan enak, bisa dipakai, nggak ditilang, yang penting itu sih. Oke. Terang gue pakai lampu tambahan barusan, biarlah gelap dikit ya gitu kan, muka gue agak kusem. Oke, nah terus dari segi ibaratnya kita bahas dari luar aja dulu gitu kan. Dari segi helmnya ini di sini udah yang namanya kelihatan, nah SNI, karena dia udah masuk Indonesia wajib harus SNI ya teman-teman. Nah terus dari yang namanya spoiler, dia udah pakai di sini ada baut L, di sini juga ada baut L. Mungkin ini bisa dilepas ya, nanti kita ibaratnya coba buat dilepas seperti apa gitu bentukannya. Kemudian di sini juga ada certificate yang namanya DOT, itu kedot dengan nomor 218. Dan yang gue dengar gitu kan dari youtuber lain itu kalau di Cinanya udah ECE 2206 guys gitu kan, udah lebih ibaratnya global gitu, maksudnya udah safety itu udah lebih nyaman gitu, lebih aman gitu kan. Kemudian dari yang namanya ini apa namanya ventilatornya, maksudnya ini gampang banget sih, gak terlalu susah, dan ini tiga-tiganya berfungsi. Oke, tiga-tiganya berfungsi. Jadi tadi nyalain ya, sorry guys, itu buang, ada lagi buang. Oke, nah kemudian dari yang nama ratchet di sini dia tuh ya TV nyala, oke sorry. Kemudian dari sini dari yang namanya ratchetnya udah ya cukup nggak apa ya namanya, nggak kayak gampang patah, terus ibaratnya cukup lumayan dengan baut di sini ya, bukan baut murahan ya. Kemudian dari cara melepas visor juga ternyata di sini kayaknya gampang banget, dengan ibaratnya yang ya biasa tinggal ditarik ke bawah itu udah lepas. Kemudian kita bahas yang namanya dari visor ini, kalau gue lihat ya maksudnya dia nggak terlalu tipis, dia juga tebel kayak Kyoto gitu, yang lumayan tebel. Dan ini tuh kalau dirasa menurut gue nggak terlalu berat sih gitu kan. Yang pernah gue lihat di YouTube juga itu tuh kisaran 1400 ya, 1400 gram, 1450 gram gitu kan, dengan berat segitu. Dan itu bahan itu enggak kerupuk gitu, enggak kerupuk ya,
apa ya namanya ya, ya disebut premium sih, nggak terlalu premium sebenarnya sih ya. Dari ukuran gua, oh iya bener tuh, bukan 1450 gram guys. Kalau di sini keterangannya tuh 1350 gram, bisa lebih kalau misalkan ukurannya semakin kecil biasanya semakin berat ya, bukan ibaratnya semakin gede semakin berat, katanya sih gitu. Tapi ya ada juga yang bilang semakin gede itu semakin berat, ya entahlah gitu kan, gue juga kurang memahami perihal ibaratnya gramnya seperti itu. Nah terus kemudian kita bahas yang namanya tadi habis dari visor luarnya, kita bahas dengan yang namanya double visor-nya guys. Jadi mekanismenya masih mekanisme gear ya, bukan kabel gitu. Maksudnya kalau kabel kan dia lebih ringan gitu. Terus sini. Oke, ini double visor-nya yang warna iridium red. Oke, bisa kalian lihat, mantap ya. Oke. Ini keren sih, asli keren. Dengan ibaratnya di Indonesia tuh belum banyak yang namanya sun visor yang dengan warna iridium red, iridium blue. Itu ada yang iridium blue-nya juga. Ada juga yang varian memang kalian memang nggak terlalu suka yang namanya pakai yang iridium. Ada yang dark smoke-nya, maksudnya yang nggak terlalu dark sih, maksudnya smoke aja, yang warna hitam. Terus ya ada juga yang blue kalau nggak salah. Nah di sini udah ada keterangan easy fit glasses gitu kan, yang memang buat yang namanya ke pakai kacamata kalau misalkan menggunakan helm ini, itu nggak bikin sakit di pelipis kepala kita ya, jadi maksudnya nggak ngejepit gitu. Oke. Kemudian dari segi busanya yang gue lihat gitu kan, di sini ciri khasnya empuk, nggak terlalu lembut sih, memang nggak seperti apa ya, yang lembut tuh teksturnya disebut kasar sih, nggak terlalu kasar sih ya, cukup lah gitu kan, maksudnya ya seperti helm-helm biasa gitu kan. Di sini juga udah ibaratnya teksturnya itu, dia kalau misalkan kalian bisa lihat itu dia udah kayak hexagon gitu, jadi kayak ada coraknya, jadi nggak terlalu polos gitu, maksudnya nggak terlalu kelihatan murah gitu kan. Kemudian dari apa namanya, oh iya, dari yang namanya slot intercom, di sini udah ada yang namanya slot intercom. Nggak kelihatan ya guys ya, sorry, kurang pencahayaan. Nah atuh agak ngebodal dikit pakai beginian. Nih ini udah ada yang namanya slot intercomnya di sini. Kalian bisa ibaratnya masukin intercomnya di sini ya guys ya, nah, belakang sini tuh, udah lihat anjir. Nah oke. Terus nanti gue bakal coba kalau pakai intercom kayak gimana. Kebetulan gue juga pakai intercomnya, cuma ya pakai intercom murah ini, maksudnya pakai EJS Q7 Q2 yang memang dari suaranya udah cukup sih buat gua. Bass stereonya udah terlalu apa ya, gak terlalu menengging atau gak terlalu berisik, maksudnya bass enak didengar lah gitu kan, halus suaranya gitu. Oke. Kemudian untuk pembahasan singkatnya sih seperti itu gitu kan. Kemudian kita bahas dengan yang namanya kenyamanan saat dipakai. Oke. Nah oke, gue skip dulu karena gue mau pakai barnya balak kelapa gitu kan. Bukan berarti gue pakai topi botak ya guys ya, gue nggak botak ya gitu kan. Nah ibaratnya pakai balak kelapa lebih ke nyaman aja sih, lebih slip gitu, lebih gampang. Sorry. Terus gue ada yang kelewat guys, dari yang namanya chain strap. Nah di sini udah pakai microlock, dia lebih gampang kalau buat ibaratnya pakai harian, buat bapak-bapak Gojek gitu kan, itu gampang banget gitu kan. Jadi gue usah pakai yang namanya banyak drama gitu pakai dedering, karena ya dedering bukan ibaratnya helm harian sih sebenarnya, buat ibaratnya
race gitu, maksudnya buat balap gitu, buat ibaratnya buat touring yang sesekali dibuka gitu kan, buat ibaratnya baru maju dikit dibuka pasang lagi gitu kan. Jadi ya dia lebih ibaratnya praktis pakai yang namanya pakai yang microlock gitu kan, dengan bahan ibaratnya ini kayak ABS plastik, terus dari sininya campur stainless juga dan ABS plastik. Di sini juga udah apa ya namanya, dari sini tuh dia tuh udah semi kulit sintetis gitu kan, jadi nggak terlalu kelihatan murah. Nah ini dalamnya seperti ini ya guys ya, dengan corak hexagon ibaratnya ciri khas dari MY Helmet, ada ibaratnya label juga di sana gitu kan. Oke. Jangan lupa buku panduannya ya, seperti biasa pasti semua produk rata-rata kalau misalnya yang memang harga segitu pasti ada buku panduan untuk mungkin ya buat dibaca-baca kalau misalnya kalian bete atau apa, pengen penasaran pengen baca-baca gitu. Mungkin di sini ada, gue juga belum baca sih, di sini mungkin ada yang namanya katalog, tapi di sini ada helmet safety manual doang sih, gue kira katalog gitu, atau mungkin harus lihat di websitenya aja kali ya. Oke, kita lihat nanti pakainya gimana. Oke, ini dia gue udah pakai yang namanya kupluk ninja gitu kan. Nah, oke, kunci. Kita coba pakai ya teman-teman. Ini ukuran XL ya, dengan lingkar kepala 6162. Jadi asli nyaman guys, asli nyaman. Ukurannya pas, nggak terlalu ini ya, buat space di sini tuh nggak terlalu kebuka, maksudnya nggak terlalu ada celah di sini gitu kan. Terus apa namanya, dari pipi dia nggak terlalu bikin sakit di pipi, tapi ya pas gitu dengan ukuran XL, lingkar kepala 6162 di kepala gua. Dan gue saranin buat kalian yang mau beli gitu kan, yang biasa misalkan pakai L kayak gua gitu kan, terus mau beli yang namanya MY Helmet ini, itu wajib upsize. Apalagi kalau misalkan gua biasanya pakai yang S bang gitu kan, otomatis lu harus pakai yang M gitu, maksudnya upsize lah gitu. Oke. Ini tampilannya dengan pisau dibuka, ini ditutup. Ini belum gue buka ya, karena masih harus ada yang harus gue review. Dan oh ya, satu lagi, ini yang namanya visor, kalau misalkan ditutup begini, itu di yang namanya samping mana ya, yang ada pengunci. Oh di sini sebelah sini itu dia ada yang namanya pengunci, sistem pengunci. Jadi kalau misalkan kalian mau nutup full begitu tuh nggak gampang kebuka gitu kan, maksudnya kayak angin gede nggak gampang kebuka, langsung kekunci otomatis di sebelah sini. Jadi cuma ada satu penguncian doang di sebelah kiri gitu kan. Kemudian kalau misalkan pengunciannya ini bisa enak banget sih, maksudnya gampang. Memang nggak ada yang namanya gear 1, 2, 3 kayak yang helm-helm yang biasanya yang sekarang gitu, maksudnya yang drag gitu, enggak, cuma dia lebih ke smooth gitu. Kemudian kalau misalkan kalian pengen ibaratnya gak gampang ke bawah gitu, kalau misalnya ada posisi tidur atau apa gitu kan, ini udah ada yang namanya sistem penguncian ke atas truk, jadi gak gampang turun. Kalau misalnya kalian begini pun dia gak gampang turun ya teman-teman. Jadi agak harus ada dipaksa sedikit gitu kan, baru ini langsung kunci tuh. Udah sampai ke atas ini langsung kunci. Oke. Nah itu dia microlocknya, ini belum gue setting sih, karena namanya review lah seadanya gitu dulu. Kemudian dari yang namanya sun visornya
gimana tadi ya, ke bawah apa ke atas sih, ke bawah. Nah ini dia guys, santai sering. Nah ini menurut gue sih, kalau yang namanya disebut pas, gak terlalu pas, maksudnya masih ada yang namanya di sini tuh masih kelihatan ke bawah, jadi nggak terlalu nutup. Kalau menurut gue sih kurang sedikit ke bawah gitu kan, cuma menurut gue udah pas, cuma tinggal di kedepanin sedikit aja sih, butuh effort yang lebih. Nah oke, buka. Dia terlalu susah gitu kan. Nah gampang banget sih. Oke. Nah sumpah ini keren banget, kayak helm-helm Eropa gitu rasanya anjir. Ini cocok sih buat kalian yang memang pengen yang helm yang terbilang disebut mahal enggak, disebut terlalu murah juga enggak gitu kan. Nah pas lah dengan bagasi gitu. Ada juga yang ibaratnya Sennheiser-nya Iridium kayak gini, kalau nggak salah Snail apa ya gitu, gue lupa gitu kan. Semalam sih gue udah ngeliat juga gitu, Snail i60 atau berapa gitu. Nah buat yang tahu boleh komen di bawah juga. Nah kemudian dari sisi samping kanan, di samping kiri, posisi belakang nggak usah lah ya gitu kan, karena udah berarti gue kasih review tadi gitu kan sekeliling helmnya kayak gimana ya, malas banget gue muter-muter anjir. Nah ini cukup, kalau menurut gue pribadi ya nyaman sih asli. Dan helm half face yang gue rasa yang sering banget gue beli yang dari yang namanya dulu tuh zaman dulu tuh helm Incentro, terus RS yang sekarang tuh kayak T-Galaxy, terus Galaxy Flat Air, terus kemudian RSP SP300, RSP Windtail, kemudian NHK Predator gitu kan, NHK N1, NHK GP gitu kan. Kalau misalkan segi kenyamanan sih sebenarnya ya tergantung dari kepala sih sebenarnya, bukan dari helmnya kadang-kadang gitu, dari posisi, dari ukuran gitu kan, dari ibaratnya segi busanya ya berbeda-beda lah ya gitu kan, tergantung ibarat kenyamanan sendiri sebenarnya, nggak berpengaruh dari yang namanya busanya begini dan nyaman. Jadi tergantung dari kepala kalian, dengan ada yang oval, ada yang kotak, ada yang bulat gitu kayak gue, kayak bola gitu ya, tergantung dari kepala juga. Itu yang memastikan tuh kepala sebenarnya gitu kan, bukan dari yang namanya busa helm. Kecuali mungkin dari busa helmnya ya yang helm-helm murah kali ya gitu kan, ibaratnya yang 100 ribuan gitu ya, itu mah ya namanya juga gitu, yang penting gak ditilang bang. Iya sih gitu kan, cuma ini kan buat ibaratnya ya pengen helm yang lumayan bagus gitu kan, terus kelihatannya keren, kelihatan kayak helm-helm ya branded gitu kan, cuma dari produk Cina gitu kan. Kalau menurut gue sih produk Cina yang baru gua rasa sekarang ini sumpah swear bagus banget, recommended buat abang-abang Gojek yang memang kelihatan pengen wah anjir keren banget gitu kan, gua di tongkrongan, di ibaratnya mah di ruang lingkupnya Gojek, abang-abang Gojek gitu kan. Ini sumpah keren banget, bakalan catching banget buat kalian yang memang kebanyakan mungkin ya pakai helm-helm yang udah ya bisa kita sebut ya KYT gitu kan, udah banyak yang pakai gitu, sedangkan ini jarang yang pakai karena baru launching di bulan Desember 2024 kemarin gitu kan. Bang lu nggak ngap sih, yaudah ini gua buka dulu, gua jeda dulu, dan ya sekian lah ya gitu kan, ibaratnya review yang namanya MY helmet ini guys. Oke, mantap, sekali lagi mantap. Overall very good, asli feeling good banget. Oke, buat yang kalian memang, gue pribadi recommended buat kalian yang pengen beli dengan harga di bawah 800.000, kalian bisa dapat helm senyaman ini sih menurut gue gitu kan, asli banget. Ini buat touring kayaknya benar keren banget sih asli.
Kalau yang banyak sih yang komen juga tutup karena ini udah ibaratnya mirip yang tahu-tahu aja gitu kan seperti apa. Jadi tinggal diganti stiker apa. Gue gak usah ngomong, kalian tahu sendiri bakal kayak gimana dan gue juga pasti paham apa pikiran kalian yang bakal diganti dari sini. Ya pasti ada stiker di sini ya. Oke, gue udah paham betul pokoknya. Kemudian, oh iya, satu kali lagi di sini. Ini kalau semisal nih, gue buka sekarang ya. Itu suara terbuka lebar. Kalau ditutup, itu rasanya kayak ketutup banget. Dan mungkin kalau jalan pun ini nggak terlalu berisik gitu. Ya mungkin karena tipikal helm-helm halpes ya mungkin karena masuk angin dari bawah gitu kan. Ya wajar sih gitu kan kalau menurut gua gitu. Nah, mungkin oke, cukup sekilas segitu aja sih itu yang namanya MW Helmet. Semoga buat MW Helmet semoga makin berkembang di yang namanya pasaran Indonesia dan dengan harga yang cukup kompetitif di Indonesia, gak terlalu murah, gak terlalu mahal. Mudah-mudahan yang namanya full face-nya segera masuk juga ke Indonesia gitu kan. Kalau yang gua lihat sih itu bagus juga sih, lebih dan tampilannya itu agresif gitu, mirip kayak RSP belakangnya terus AJP Pista gitu kan. Kemudian dari corak samping itu yang full face itu kayak TT Course sih kalau menurut gua. Cuma ya kembali ke ibaratnya mah dari masing-masing lah ya. Oke, kita buka. Oke guys, cukup sekian review dari gue Peugeot Motovlog gitu kan. Buat kalian yang nonton video ini jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa share juga buat ibaratnya rekomendasi teman-teman kalian yang pengen beli helm yang bisa ibaratnya bikin bingung kalian sendiri atau teman-teman kalian sendiri gitu kan. Yang tadi nanya, gue mau beli helm ini, apa ini ya gitu kan. Kasih tunjukin. Gue yakin dia bakal berpikir keras, atau bahkan lu sendiri yang bakal berpikir keras gitu kan. Anjir, apa harus beli ini aja kali ya gitu kan, ibaratnya dengan helm yang memang jarang orang pakai. Dan memang tipikal gue ya, gue nyari tuh helm yang jarang orang pakai, terus ibaratnya mah nyaman juga dipakai. Ya pastilah, salah satunya pasti nyaman dipakai ini. Percuma kalau misalkan helm jarang dipakai tapi kurang nyaman dipakai. Kok buat lu sendiri pribadi ini cukup memuaskan buat gua pribadi. Oke, buat kalian ya mungkin yang memang lihat mobil helm bisa ibaratnya lihat dulu YouTube, mungkin lihat review sedikit gua yang memang maaf ya gitu kan agak berantakannya ya, namanya YouTuber pemula. Oke, mungkin itu saja dari gua. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin perkataan yang memang kurang berkenan atau mungkin menyinggung, dan gue juga ngerasa kayak perkataan gue juga agak menyinggung mungkin ya gitu kan. Gue minta maaf gitu kan dari perkataan gue yang kurang mengenakan. Mohon ya, namanya manusia gitu kan, dari yang sempurna itu cuma Nabi Boy gitu kan, kata si siapa gitu kemarin teh, nggak tahu lah, pokoknya orang itulah ya gitu kan. Itu gak ada yang ngeplak anjir. Nah oke, cukup sekian dari gua. Selamat berjumpa kembali di next video gua. Nanti gua bakal review yang namanya test ride pakai yang namanya MY Helmet. Dari yang namanya segi kebisingan gitu kan, masuk itu berapa persen, terus pas dibuka itu gimana, dan sun visornya itu pas dipakai itu seperti apa, apakah gelap atau gimana gitu kan di jalan, di kondisional siang hari atau malam hari. Nanti gua bakal ibaratnya review juga. Dan yang gue bilang tadi dari awal, kalau misalkan masih nanya harga berapa, itu harga promo di akhir tahun kemarin itu harganya di 685.000 sampai 725.000. Gak tahu sih sekarang udah berapa di toko oren. Semakin banyak peminat biasanya harganya semakin digoreng, kecuali kalau misalkan di official store ya. Kalau di official store mungkin naiknya cuma dikit, tapi kalau misalkan udah masuk yang namanya toko lain, you know what I mean gitu kan, udah pasti harganya digoreng.
mungkin bisa nyampe 800, 900 atau bahkan mungkin sejuta, tapi kalau nyampe sejuta sih kalau menurut gua enggak ya. Karena ya helmnya nggak terlalu banyak model dan mungkin belum banyak model baru. Ini aja buat yang diperkenalin ke Indonesia dari Cina atau Tiongkok gitu kan, dengan ibaratnya cukup kompetitif bersaing dengan helm-helm brand di Indonesia atau mungkin Eropa gitu kan. Oke, selamat berjumpa kembali dengan gua nanti di next video di review yang namanya test ride menggunakan MY Helmet D3 atau D3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.